Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang pemasok senjata dan peluru untuk kelompok kriminal bersenjata ditangkap di Mimika. Pemungutan suara ulang di Kabupaten Kerom dipantau langsung Bawaslu RI. Terbukti melanggar saat pencoblosan, pemilu ulang direkomendasikan di 7 TPS Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Pemungutan suara ulang berlangsung di distrik Skanto, Kabupaten Kerom, Provinsi Papua. Ada 2 tempat pemungutan suara jadi lokasi pencoblosan ulang, yakni TPS 2 dan 5 di Kampung Wiantre. Bawaslu RI mengawasi langsung proses pemungutan suara ulang agar tidak terjadi kesalahan dan kecurangan. Pemungutan suara ulang di Kampung Wiantre disebabkan warga yang mencoblos lebih dari 1 kali, serta menggunakan hak pilih orang lain. Tanggal 14 Februari jam 11, sekitar jam 11, setengah 12 itu terjadi di Kampung Wiantre, di Skanto, itu di TPS 2 dan 5. Nah itu terjadi PS ini karena adanya warga yang melakukan pencoblosan lebih dari 1 kali dengan menggunakan hak pilih orang lain. Oleh sebab itu menjadi temuan dari teman-teman di PTPS dan menyampaikan kepada PKD, lalu lanjutannya kepada Panwas Distrik, lalu kami berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten, lalu Panwas Distrik merekomendasikan kepada teman-teman di DPD, lalu tembusan akan disampaikan ke KPU untuk melakukan pemilihan suara ulang pada hari ini. Pemungutan suara ulang di distrik Skanto berjalan dengan aman dan lancar. Selain itu, warga tidak keberatan atau protes, bahkan terlihat antusiasme untuk mencoblos kembali. Di PSU saya lihat bahwa antusias masyarakat sangat bagus. Awalnya biasanya PSU itu di beberapa tempat antusias masyarakat berkurang. Tapi sesuai dengan laporan dari Bawaslu, Provinsi, Kabupaten Kota, sampai kepada teman-teman dari KPU tadi melihat antusias masyarakat yang sangat banyak. Kemudian pemantauan hari ini juga atau PSU dihadiri juga oleh para pemerintah. Mereka mengawasi lebih dari jauh karena mereka tahu aturan itu. Termasuk saya juga bahwa yang masuk dalam lingkungan TPS itu adalah KPPS dengan pengawas TPS, kita pantau dari jauh. Kemudian kami dapat memastikan bahwa pelaksanaannya berjalan lancar. Beberapa hari ke depan nanti kita juga akan coba besok di Kabupaten Sarni, kita akan melihat itu lebih jauh. Kaitan dengan PSU ini sangat penting untuk kita lihat. Kita memastikan bahwa semua hal yang terjadi berjalan lancar, tidak ada hambatan-hambatan lain. Sehingga yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia kaitan dengan pemilu yang berintegritas itu bisa berjalan seperti kita harapkan. Selain di distrik Skanto, menurut catatan Bawaslu Provinsi Papua, ada 24 TPS di 5 kabupaten dan 1 kota yang harus menggelar pemungutan suara ulang. Afid Indarto melaporkan dari Kerom, Papua. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi Untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik.
KPU Provinsi Papua Tengah akan melakukan pemungutan suara ulang di Kabupaten Nabire dan Paniai. KPU sudah menjadwalkan PSU akhir pekan ini karena sesuai undang-undang batas waktu PSU adalah 10 hari setelah pemungutan suara. Ketua KPU Provinsi Papua Tengah Jennifer Tabuni mengatakan pemilu ulang dilakukan karena warga di 7 TPS di Kabupaten Nabire mencoblos lebih dahulu sebelum waktu yang ditentukan. Sementara di Kabupaten Paniai, pemilu ulang dilakukan karena terjadi perusakan dan pembakaran logistik pemilu, sehingga pemungutan suara ditunda. Ada beberapa TPS yang PSU ya. Alasannya itu karena ada yang kecepatan, mungkin terlalu energik mungkin ya. Semangat baru. Iya, semangat baru. Jadi mungkin karena Valentine, jadi mungkin ingin cepat-cepat pulang, mungkin mau merayakan Valentine. Jadi belum waktunya ditutup, masih ada pemilihnya, mereka tutupnya. Nah, kami dapat rekomendasi Bawaslu untuk melakukan PSU. Itu yang ada itu yang kami tahu cuma di Nabire aja. Kira-kira berapa TPS? Lebih dari satu lah. Lebih dari satu. Dengan Paniai. Tapi itu ada beberapa yang susulan, ada beberapa yang saya tidak berani sampaikan ini berapa. Ibu, tapi yang Paniai yang aksi kemarin itu juga itu susulan ya? Berarti? Iya, itu susulan. Berarti kan lakukan susulan? Ya, yang aksi sempat pembakaran dan segala macam? Melakukan pencoblosan kan. Jadi cuma diganti kemudian dilakukan. Itu karena kurang paham. Karena kalau berita acara tahun 2019 ke bawah itu kan ada hologram. Kalau sekarang udah nggak ada hologram, sekarang barcode. Nah, modelnya kayak fotokopi, padahal itu yang asli yang mereka. Tapi untuk aksi yang di Paniai sendiri, situasinya seperti apa? Sudah aman. Sudah. Papua Tengah adalah provinsi yang paling banyak masalah dalam pemilu. Bawaslu harus mengeluarkan lebih dari 38 rekomendasi kepada KPU untuk menggelar pemungutan suara ulang. Penyebabnya bermacam, mulai dari gangguan keamanan, kerusuhan, hingga bencana alam. Igobat Momolin melaporkan dari Nabire, Papua Tengah. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Bawaslu mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Kepulauan Yapen untuk segera menggelar pemungutan suara ulang atau PSU di 4 TPS yang ada di 3 distrik. Rekomendasi berdasarkan 11 laporan yang diterima Bawaslu terkait pelanggaran pemilu di 3 distrik tersebut. 4 TPS yang direkomendasikan PSU, di mana satu dari Yapen Selatan yaitu TPS 26 pada Kelurahan Sewi Kota, kemudian untuk distrik Angkai Serat TPS 1 Kampung Wanam Pompi, kemudian untuk distrik Yapen Barat ada 2 TPS yaitu TPS 1 Maniri dan TPS 1 Wimoni. Nah, ini rekomendasinya itu sudah disampaikan oleh jajaran kita di tingkat bawah ke teman-teman PPD sebagaimana prosedur yang ada dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah ditindaklanjuti oleh teman-teman KPU, di mana berdasarkan surat keputusan itu akan dilaksanakan pada tanggal 24 Februari tahun 2024. Di Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen sejauh ini sampai dengan pertanggal 19 Februari tahun 2024, jadi telah menerima sebanyak 11 laporan. Dari 11 laporan tersebut yang telah diregistrasi itu sebanyak 4 laporan dan telah dilakukan proses penanganan pelanggaran dari Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bawaslu Kepulauan Yapen meminta bantuan partai politik, caleg, bahkan masyarakat agar segera melapor jika melihat pelanggaran pemilu agar bisa segera ditindaklanjuti. 24 Februari, tepat besok hari Sabtu, dilakukan secara serentak di 4 TPS tersebut. Kemudian terkait dengan kesiapan lain yaitu menyangkut logistik, untuk kelengkapan logistik telah kami siapkan di gudang KPU sambil menunggu surat suara yang telah juga kami laporkan ke KPU Provinsi Papua untuk menyiapkan atau mencetak melalui pihak
ketiga. Sampai hari ini, pagi ini, belum berada di Yapen. Kami berharap siang ke malam kami sudah dapat info sehingga besok itu logistik sudah tiba di Yapen untuk kemudian kami siapkan. Kami berharap nantinya semua logistik sesuai dengan kebutuhan di 4 TPS ini sudah ready untuk pelaksanaan nanti di tanggal 24 Februari. Saat ini logistik surat suara, kotak suara maupun hasil rekapan di tingkat TPS sudah sampai di tingkat distrik. Dalam waktu dekat, KPUD Kepulauan Yapen akan menggelar rapat pleno penghitungan suara sebelum hasilnya dikirim ke tingkat kabupaten. Eman Beta melaporkan dari Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua.